Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Episode kedua dari Iman yang Otentik akan berbicara mengenai tali kekang. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Iman yang otentik atau ibadah yang murni dan yang sejati bukan hanya ditandai dengan gaya hidup melakukan firman, tetapi juga gaya hidup mengendalikan perkataannya. Charles Spurgeon berkata, sebuah lidah yang tidak dikekang mengindikasikan sebuah hati yang tidak bertuhan. An unbridled tongue indicates a godless heart. Seseorang dikatakan jikalau ada, jadi ini sebuah keadaan prasyarat, jikalau ada orang yang mengaku atau menganggap dirinya beragama, beribadah, tetapi perkataannya tidak pernah bisa dikendalikan. Kata tali kekang di sini berbicara mengenai sebuah kendali. Jadi gambaran yang diberikan oleh Yakobus kepada kita memperlihatkan hal yang sangat akrab sekali, yaitu seekor kuda yang begitu kuat, yang begitu cepat, hebat, tetapi bisa dikendalikan di mulut. Kekuatannya itu diarahkan dengan cara terkendali. Kuasa di dalam ibadah adalah kekuatan Allah yang terkendali dan terwujud di dalam perkataan kita. Tensesnya yaitu present tense. Artinya bahwa ini bukanlah orang yang sekali-sekali. Karena sekali-sekali kita pasti pernah jatuh lah dalam perkataan kita. Siapa yang tidak? Saya sendiri juga sama. Tetapi di sini berbicara mengenai orang yang secara kebiasaan tidak mampu mengekang lidahnya. Jadi ini habitual sin, ini dosa kebiasaan. Jadi perkataannya itu sudah lost gitu ya, tidak ada lagi remnya. Blong, lidahnya sudah seperti ibarat mobil yang punya rem blong. Kalau kita bisa melihat di sini, kerusakannya begitu hebat. Yakobus kemudian menjelaskan dosa karena lidah ini di dalam pasal yang ketiga. Lebih mengerikan lagi di situ, karena itu bicara mengenai fungsi lidah di dalam kehidupan kita. Seperti kemudi kapal atau kontrol kolom di dalam pesawat, di mana kendali semuanya itu hanya di dalam wujud yang kecil itu. Kita bisa membuat misalnya pesawat miring kiri, miring kanan, naik atau turun. Itu semua tergantung bagaimana kita pegang kontrol kolom atau kemudi. Demikian juga dengan kapal. Rudder yang ada di belakang itu, ya, yang bisa mengarahkan kapal itu dikendalikan oleh kemudi yang kecil. Kapalnya besar. Saudara-saudara yang terkasih, begitu hebatnya ini sampai Daud sendiri satu kali dia berdoa di dalam Mazmur 39 ayat yang kedua. Pikirku, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Luar biasa sekali Daud itu sampai memutuskan untuk berdiam diri di depan musuh-musuhnya. Dosa karena lidah ini adalah dosa yang begitu hebat. Karena bisa menghancurkan keadaan, bahkan menghancurkan orang tersebut. Jika orang percaya mengucapkan kata-kata yang keras dari Allah pada waktu mereka mengalami depresi atau tekanan seperti situasi saat ini. Kelihatannya segala sesuatu serba mungkin salah, nggak cocok, nggak seperti apa yang kita hadapkan atau kita harapkan, lalu kita tertekan. Apa yang akan keluar dari mulut kita? Bila kata-kata yang keluar dari anak Allah adalah kata-kata yang menyakitkan, yang mengecewakan, yang memahitkan orang yang mendengar, maka nanti orang-orang fasik yang tidak mengenal Tuhan akan berkata, ya orang benar aja kayak gini, apalagi kita. Maka itu akan membuat sebuah pembenaran atas dosa mereka. Hati-hati saudara-saudara. Jadi kita harus menjaga mulut kita supaya musuh-musuh tidak melecehkan kita dan melecehkan Tuhan. Lidah akan selalu ingin menjadi saksi saudara-saudara. Tetapi marilah kita mengizinkan Roh Kudus mengendalikan perkataan kita. Walaupun ada tongkat didikan Tuhan yang sepertinya keras dan tajam yang sedang datang dalam hidup kita, biarlah mulut kita tidak mengeluarkan kata-kata yang nantinya akan kita sesali.
Tidak peduli seberapa hebatnya kesalehan kita dilakukan oleh seseorang, kalau lidahnya tidak pernah bisa terkendali, sia-sialah ibadah orang tersebut. Ada sebuah pepatah yang berkata, ujian sejati dari kerohanian seseorang bukanlah kemampuannya untuk berbicara seperti yang kita pikirkan, tetapi kemampuannya mengekang lidahnya. Tuhan Yesus sendiri menjelaskan hal ini tanpa syarat. Pada waktu terjadi perdebatan sengit antara dia dengan kelompok orang-orang Farisi. Lalu dalam Matius 12 ayat 33-34, Yesus dengan tegas berbicara kepada mereka seperti ini. Jikalau sebuah pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Pakai kata ular beludak, the viper, berbicara mengenai bisa daripada ular beludak ini mematikan. Dan Yesus mengatakan, bisa dari perkataanmu itu, tidak peduli seberapa salehnya kamu, takwanya kamu beribadah, menjalankan semua peraturan agamamu, wahai orang Farisi, ikatan tradisi nenek moyangmu, kalau mulutmu ini jahat, kalau mulutmu ini penuh dengan kemunafikan, maka kamu adalah ular beludak yang hatimu jahat. Kembali lagi, Yesus memberikan ungkapan seperti Raja Salomo. Dari kelimpahan hati akan mengalir aliran-aliran air hidup. Kalau sumber air kita sehat, lidah kita akan sehat. Jadi kembali di sini, lidah pasti akan mengungkapkan apa yang ada dari dalam kita. Kondisi kerohanian kita akan terwujud nyata dari perkataan kita. Terutama kalau kita sedang di bawah tekanan. Apa yang akan keluar dari mulut kita? Apa yang akan terungkap dari perkataan kita? Ucapan syukur, pujian, pengagungan Tuhan, atau amarah, kepahitan, kekecewaan, penghakiman kepada Tuhan. Iman dan ibadah yang otentik, saudara-saudara, diperlihatkan dalam kebiasaan kita mengendalikan lidah kita. Efesus 4 ayat 29 sebagai penutup, Rasul Paulus memberikan gambaran lidah yang mengalami transformasi. Kalau kita sudah mengalami kelahiran kembali, wujud seperti apa gambaran lidah kita? Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Pertama, kata-kata kotor. Kata-kata yang makian, kata-kata yang immoral. Seringkali kita lihat ini orang-orang latah, saudara. Orang latah itu sebenarnya juga memiliki problem dengan immoralitas. Karena yang keluar biasanya kata-kata kotor. Kita perlu bisa mengizinkan orang ini mengalami pemulihan dan kesembuhan. Tetapi, pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Pakailah kata-kata yang baik untuk membangun. Jadi tujuannya, apakah orang akan mendapatkan dampak dari kehidupan saya? Nah, saudara-saudara, ini menarik. Iman yang sejati, yang otentik, itu pertama harus berdampak dulu kepada diri kita. Itu sebabnya dimulai dari melakukan firman, menjadi pelaku firman. Yang kedua, dampak kita mengendalikan perkataan dan bibir kita akan berdampak kepada orang lain. Di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Luar biasa. Ketika kata-kata yang keluar dari mulut kita ini membawa anugerah Tuhan, membawa kekuatan, membawa penghiburan, membawa semangat yang baru. Perkataan kita ini harus membawa kasih karunia, harus mengizinkan Roh Kudus bisa bekerja lewat perkataan kita kepada orang lain yang mendengarkan. Mari kita bangun kebiasaan, mengekang lidah kita, supaya yang keluar adalah perkataan yang baik, yang membangun, yang mengizinkan kasih karunia Allah mengalir lewat perkataan kita kepada orang lain. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang sederhana ini. Mengingatkan kami untuk membangun sebuah kebiasaan mengendalikan, mengekang lidah kami. Kami tahu ada kuasa yang begitu hebat dan besar dalam hidup kami ketika kami sudah mengalami kelahiran kembali. Dan biarlah perkataan dan kuasa karunia Allah itu mengalir melalui perkataan kami ini kepada orang lain. Menyembuhkan mereka. Ampuni kami bila kami keluar kata-kata yang sembrono, kotor, yang tidak menghidupkan, yang mengutuk dan mematikan, bahkan menciptakan pertikaian, gosip, dan juga bahkan setiap pengkhianatan yang keluar dari mulut kami.
Bapa, ampuni kami pada saat ini. Dan kami minta Roh Kudus, biarlah seperti Yesaya, Engkau akan memberikan bara api untuk menguduskan lidah kami, supaya kami bisa dipakai menjadi alat menyambung lidah Tuhan yang membawa kesembuhan, anugerah kepada banyak orang di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus untuk kehadiran-Mu dalam hati kami sebagai sumber air yang hidup, dan biarlah lidah kami juga dikekang oleh kuasa Roh Kudus-Mu untuk menjadi berkat kepada banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.